Tidak lama setelah Tuhan Yesus wafat, Dia kembali ke Galilea bersama orang-orang yang telah menang bersamanya. Pada suatu hari, Ia memasuki sebuah sinagoga di Nazaret, Galilea. Lalu Ia mulai membaca kitab para nabi dan kitab Yesaya. Ini adalah sesudah Tuhan Kristus dibaptis. Allah telah memberikan Roh Kudus kepadanya. Jadi, kapan Tuhan Kristus diangkat sebagai utusan Allah? Rohani Tuhan Kristus sudah sangat berkuasa. Kasih mendalam Bapa Surgawi terhadap anaknya. Rohnya adalah Roh yang mulia. Namun ia masih harus menerima Roh Kudus Allah, agar ia menjadi utusan Allah. Mari kita baca bersama. Lalu mengenai Kristus, kapan menjadi orang yang diurapi Tuhan? Pada saat menerima Roh Kudus. Ketika di Yordan dan dalam sukacita menerima pimpinan Allah saat masuk ke dalam Tuhan. Tuhan pun telah menjadi utusan Allah. Karena sejak awal ia bersama Bapa menciptakan segala sesuatu. Dan sekarang juga telah diangkat sebagai utusan Allah. Maka itu menjadi lebih berharga. Mari kita baca. Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa besar Roh Kudus. Dan namanya tersebar di seantero daerah sekitar. Ia mengajar orang-orang di setiap sinagoga. Dan semua orang memujinya. Yesus datang ke tempat di mana ia dibesarkan. Nazaret pada hari Sabat. Sebagaimana biasanya, ia masuk ke dalam sinagoga. Dan berdiri untuk membaca kitab suci. Seseorang menyerahkan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Lalu ia membuka gulungan kitab itu. Dan menemukan satu bagian, yang tertulis di dalamnya. Roh Tuhan yang Maha Tinggi, Yehova, ada padaku. Sebab Yehova menyatakan dengan rohnya kepadaku. Agar aku memberitakan Injil kepada orang-orang tertindas. Dan mengutusku untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Serta mengumumkan pembebasan bagi para tawanan. Agar orang yang buta dapat melihat dan orang yang tertindas menjadi bebas. Serta mengumumkan tahun kegembiraan bagi orang yang disayangi Yehova dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur orang-orang yang berduka. Dan memberikan mahkota kemuliaan menggantikan debu bagi orang yang berduka cita. Agar sukacita menggantikan kesedihan. Dan pujian menggantikan hati yang patah semangat. Yesus selesai membaca. Lalu ia menggulung kembali kitab itu. Dan menyerahkannya kepada asisten pengurus sinagoga. Lalu ia duduk. Dan semua orang di sinagoga menatapnya dengan saksama. Yesus berkata kepada mereka, ayat yang kalian dengar hari ini. Hari ini telah digenapi. Nah, bagian inilah teks yang dibacakan oleh Tuhan Kristus. Ayat ini meramalkan tentang siapa? Ialah ramalan tentang Tuhan Kristus Yesus, yaitu tentang Yesus kita. Tetapi orang-orang pada masa itu mungkin tidak mengerti tentang siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Mungkin hanya orang bijak dan berilmu yang dapat mengetahui bahwa yang dimaksud ialah Kristus, utusan Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Kristus, utusan Allah, adalah mereka sendiri. Yaitu orang Nazaret mereka sendiri. Yesus adalah utusan Allah, Kristus. Kemudian Kristus berkata, ayat yang baru saja kalian dengar, sungguh menggenapi secara luar biasa. Genap, tapi genap apa? Di sini tertulis, Roh Tuhan yang Maha Tinggi, Yehova, ada pada diriku. Yakni, Roh Allah telah ada pada Tuhan Kristus. Sebab Allah telah memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Lalu, mengapa ia memberitahukan kepada Tuhan Kristus? Itu adalah untuk menekankan penciptaan manusia. Agar melalui Tuhan Kristus, Injil diberitakan kepada orang-orang tertindas. Karena Injil Tuhan ditujukan kepada mereka. Jadi, pada saat Tuhan dilahirkan, ia harus lahir dalam keluarga yang miskin. Dan juga dilahirkan di kandang. Oleh karena itu, Tuhan hendak memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Dengan kata lain, apakah orang miskin akan percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka berkata, misalnya, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang cacat, orang buta, tuli, yang mengidap kusta, atau berbagai pelacur dan pemungut cukai, orang-orang yang melakukan kejahatan, bahkan perampok, pembunuh. Sungguh luar biasa jika mereka percaya kepada Yesus. Jadi, Injil Tuhan sering disampaikan kepada orang-orang seperti ini. Kemudian, dia mengutus saya untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Mengumumkan pembebasan bagi yang tertawan. Orang buta bisa melihat. Bisa dikatakan bahwa yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh setan. Orang-orang yang ditawan setan semuanya dibebaskan. Terlepas dari perbudakan setan. Semua orang buta bisa melihat. Yang sebelumnya tidak bisa melihat Tuhan. Sekarang, kuasa besar Yesus membuat orang mengenali Tuhan yang di surga. Memberikan kuasa yang besar kepada Tuhan Kristus. Karena mujizat Tuhan Kristus, orang-orang menjadi mengenal Tuhan. Ini adalah Tuhan Kristus yang dimuliakan oleh Roh Kudus Allah. Yang membuat Tuhan Kristus melakukan isi ayat yang baru dibaca. Tetapi, yang paling penting adalah menyampaikan Injil kepada orang yang menderita.
yakni mengajak orang untuk percaya kepada Yesus. Itulah inti paling utama, yakni membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, adalah Kristus. Dia adalah juru selamat seluruh umat manusia, agar orang dapat percaya kepadanya, menerimanya, sehingga orang, setelah menerimanya, orang berpindah dari kegelapan menuju terang. Dari penjara kegelapan bisa terbebas. Dari belenggu penjara menuju kebebasan. Kemuliaan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.